Halo, shalom semuanya. Hari ini saya ingin sharingkan apa yang Roh Kudus gerakan ya untuk saya sampaikan pada umat-umat Tuhan di hari kejaban ini. Jadi ya kita harus memiliki satu sikap hati saudara di hari akhir zaman ini saudara. Karena kenapa saudara? Saya banyak mendengar gitu kan, banyak anak Tuhan yang terjatuh gitu. Dan termasuk hamba Tuhan juga ya saudara. Dan sekali lagi saudara, saya tidak menghakimi saudara. Dan lagi pula itu saudara, hamba-hamba Tuhan itu urusan Tuhan saudara, diurapi Tuhan, dan tugas kita harus mendoakan mereka saudara. Ya, jadi intinya saudara, saat itu saudara saya berdoa sama Tuhan gitu kan. Ya saya menyayangkan juga gitu saudara. Ya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, hamba-hambamu saja bisa jatuh sih, ya hamba-hamba yang top tier gitu kan, apalagi saya gitu. Ya sampai suatu ketika Tuhan Yesus itu jawab saya saudara. Karena apa saudara? Karena hati manusia ini gampang terjerat saudara. Hati manusia ini gampang terpikat saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, Roh Kudus ajari saya saudara di hari akhir zaman ini saudara, kita harus punya satu sikap hati saudara. Jadi ya di 1 Korintus 7 ayat 29. Jadi ayatnya itu, saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harusnya berlaku seolah-olah mereka tidak beristri, dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi ya ini saudara, karena banyak anak Tuhan gitu kan yang terjerat saudara oleh apa yang duniawi saudara. Mungkin ya Tuhan percayakan dengan berkat gitu kan, bahkan oleh keluarga sekalipun kadang manusia bisa jatuh saudara karena keluarga saudara. Ya contoh saudara seperti Imam Eli gitu kan, dia itu terjatuh saudara karena dia itu ngalamin anaknya saudara. Dia itu tidak menegur anaknya saudara karena sayangnya itu keterlaluan saudara sebenarnya. Jadi ya karena ngemanjain anaknya saudara, dia itu tidak menegur anaknya ya Phineas gitu kan, yang kedua anaknya itu saudara. Ya sehingga akhirnya Tuhan marah sama dia saudara. Itu saudara salah satu saudara. Dan satu lagi saudara, karena sikap pentingnya juga kita harus mempunyai sikap hati saudara yang tidak memiliki juga saudara. Jadi ada satu kisah saudara di bilangan ya saudara. Jadi di mana itu saat itu bangsa Israel sedikit lagi sudah sampai tanah Kanaan gitu kan. Nah saat itu suku Ruben dan suku Gad, mereka ini banyak kambing dombanya saudara. Nah karena kambing domba ini mereka saudara, mereka merasa cukup saudara. Udahlah, aku nggak usah sampai ke tanah Kanaan gitu kan, ini udah cukup kok. Akhirnya mereka bilang ke Musa gitu kan, mereka cukup di Gilead aja gitu kan, di tanah Gilead gitu kan, seberang Yordan. Yang harusnya mereka sampai ke destiny Tuhan saudara. Hanya karena masalah perkara kambing domba saudara, kambing domba yang banyak saudara, akhirnya mereka menolak destiny Tuhan saudara. Dan ini saudara, sikap hati saudara. Karena kadang karena hati manusia terjerat dengan apa yang duniawi saudara, maka itu membuat anak Tuhan tuh akhirnya tidak sampai saudara ke destiny Tuhan saudara. Makanya seperti yang 1 Korintus 7 ayat 29 ini, 1 Korintus 7 ayat 29 ini saudara, itulah saudara sikap hati yang diingini Tuhan saudara di hari akhir ini saudara. Jadi kita ini tidak memiliki hati yang memiliki dunia ini saudara. Jadi gini saudara, jadi kan ada ayatnya, di mana hatimu berada, di situ hartamu berada gitu kan. Kalau hati kita tertuju pada dunia saudara, maka hati kita terikat saudara di dunia ini saudara. Maka kita akan terus mencintai dunia ini saudara. Makanya kita harus memiliki hati seperti ini saudara. Hati yang di 1 Korintus 7 ayat 29 ini saudara. Hati tidak seakan-akan tidak memiliki apa-apa di dunia ini saudara. Jadi apa yang Tuhan percayakan sama kita saudara hari ini, mungkin pekerjaan, mungkin kekayaan, mungkin kekuasaan, mungkin keluarga, mungkin apapun saudara, harta duniawi saudara. Nah kita pandang itu saudara sebagai fasilitas dari Tuhan saudara. Jadi sebagai fasilitas untuk kita memuliakan Tuhan dan sampai ke destiny Tuhan saudara, itu sorga. Jadi bukan sebagai hak milik kita ya saudara. Karena apa saudara? Nanti kita akan jadi terjerat tuh saudara. Karena itu saudara. Dan itu alasan kenapa banyak hamba Tuhan yang terjatuh saudara, banyak anak Tuhan yang terjatuh saudara. Karena kenapa saudara? Sekali lagi saudara, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah saudara. Cinta kasih Tuhan itu tidak pernah berubah saudara pada semua orang.
Yang berubah itu hati manusia, saudara. Hati manusia ini gampang berubah, saudara. Gampang terpikat, gampang terjerat, saudara. Ini, saudara, makanya hati kita tertuju pada surga, agar harta kita agar uh, kita sampai, saudara, ke destinasi Tuhan, saudara. Kita tidak terjerat dengan keinginan duniawi, saudara. Itu, saudara, pesan Tuhan, saudara. Jadi jangan sampai hati kita terjerat oleh apa yang duniawi, saudara. Jadi kita harus memiliki hati yang tidak terikat apa-apa, saudara, oleh dunia ini, saudara. Jadi kita pandang semua apa yang Tuhan percayakan sama kita hari ini, kita pandang itu sebagai fasilitas dari Tuhan untuk sampai ke destinasi Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Itu saja, saudara. Tuhan Yesus memberkati.